Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Syafir Ramadana. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Manikusaleh. Saya akan menjelaskan tentang teori belajar Daynes. Simak penjelasan saya hingga akhir ya teman-teman. Biografi Dr. Zoltan Paul Daynes. Dr. Zoltan Paul Daynes lahir di Budapest, Hongaria pada tahun 1916 dan pindah ke Inggris pada usia 16 tahun. Orang tuanya bernama Paul Daynes dan Valeria Geiger dan istrinya bernama Mina Doikuk. Dia telah menyebarkan visi pembelajaran matematika melalui permainan ke beberapa negara seperti Inggris, Prancis, Jerman, Italia, Australia, New Guinea, Amerika Serikat, Kanada, Chili, Brazil, Argentina, dan beberapa negara lainnya. Dr. Zoltan Paul Daynes lulus di University of London pada tahun 1939 dengan tesisnya tentang dasar matematika konstruktivis menurut Borel dan Brouwer. Dr. Zoltan Paul Daynes terinspirasi dari Jean Piaget dan Jerome Bruner sebagai tokoh legendaris yang teori-teori pembelajarannya telah meninggalkan kesan abadi pada bidang pendidikan matematika. Daynes menciptakan multi-base block, juga dikenal sebagai blok Daynes, untuk pengajaran nilai tempat. Ia juga adalah penemu materi aljabar dan blok logika. Daynes tertarik dengan masalah mengapa matematika dianggap sulit oleh kebanyakan orang. Daynes juga bertanya-tanya, apakah anggapan itu ada hubungannya dengan kesulitan yang dialami anak-anak dalam memahami matematika. Oleh karena itu, Daynes terdorong untuk menerbitkan beberapa buku dan banyak artikel dalam berbagai bahasa di bidang mengajar matematika, psikologi, dan pedagogi, dan dibuat juga film tentang metodenya. Teori Daynes terkenal unik dalam bidang pendidikan matematika karena teori-teorinya tentang bagaimana struktur matematika dapat diajarkan dengan menggunakan beberapa penyajian melalui manipulasi permainan. Definisi belajar menurut Daynes. Daynes berpendapat bahwa pada dasarnya matematika dianggap sebagai studi tentang struktur, memisah-misahkan hubungan-hubungan di antara struktur-struktur, dan mengkategorikan hubungan-hubungan di antara struktur-struktur. Daynes mengemukakan bahwa tiap-tiap konsep atau prinsip dalam matematika yang disajikan dalam bentuk yang konkret akan dapat dipahami dengan baik. Ini mengandung arti bahwa jika benda-benda atau objek-objek dalam bentuk permainan akan sangat berperan bila dimanipulasi dengan baik dalam pengajaran matematika. Konsep matematika menurut Daynes. Menurut Daynes, ada 3 konsep matematika. Yang pertama, ada namanya konsep murni matematika. Yang kedua, konsep notasi. Dan yang ketiga, konsep terapan. Konsep murni matematika. Konsep matematis murni berhubungan dengan klasifikasi bilangan-bilangan dan hubungan-hubungan antar bilangan, dan sepenuhnya bebas dari cara bagaimana bilangan-bilangan itu disajikan. Kemudian ada konsep notasi. Konsep notasi berhubungan dengan sifat-sifat bilangan yang merupakan akibat langsung dari cara penyajian bilangan. Fakta bahwa dalam basis 10, 275 berarti 200-an ditambah 70-an ditambah 5 satuan merupakan akibat dari notasi nilai tempat dalam menyajikan bilangan-bilangan yang didasarkan pada sistem pangkat dari 10. Dan yang terakhir ada konsep terapan. Panjang, luas, dan volume adalah konsep matematika terapan. Konsep-konsep terapan hendaknya diberikan kepada siswa setelah mereka mempelajari konsep matematika murni dan notasi sebagai prasyarat. Konsep-konsep murni hendaknya dipelajari oleh siswa sebelum mempelajari konsep notasi. Jika dibalik, para siswa hanya akan menghafal pola-pola bagaimana memanipulasi simbol-simbol tanpa pemahaman konsep matematika murni yang mendasarinya.
tahap belajar menurut Dines. Yang pertama, ada namanya konsep murni matematika. Yang kedua, permainan yang menggunakan aturan atau disebut juga dengan games. Yang ketiga, permainan kesamaan sifat atau searching for commonalities. Yang keempat, permainan representasi atau representation. Yang kelima, permainan dengan simbolisasi atau symbolization. Dan yang terakhir, permainan dengan formalisasi atau formalization. Konsep murni matematika. Dalam setiap tahap belajar, tahap yang paling awal dari pengembangan konsep bermula dari permainan bebas. Permainan bebas merupakan tahap belajar konsep yang aktivitasnya tidak berstruktur dan tidak diarahkan. Anak didik diberi kebebasan untuk mengatur benda. Aktivitas ini memungkinkan anak mengadakan percobaan dan mengutak-atik atau memanipulasi berbagai benda konkret dan abstrak dari unsur-unsur yang sedang dipelajari selama permainan pengetahuan anak muncul. Permainan yang menggunakan aturan atau games. Dalam permainan yang disertai aturan, siswa sudah mulai meneliti pola-pola dan keteraturan yang terdapat dalam konsep tertentu. Keteraturan ini mungkin terdapat dalam konsep tertentu, tapi tidak terdapat dalam konsep yang lainnya. Siswa diajak untuk mulai mengenal dan memikirkan bagaimana struktur matematika itu. Semakin banyak bentuk-bentuk berlainan yang diberikan dalam konsep tertentu, akan semakin jelas konsep yang dipahami siswa, karena akan memperoleh hal-hal yang bersifat logis dan matematis dalam konsep yang dipelajari itu. Permainan kesamaan sifat atau searching for commonalities. Dalam mencari kesamaan sifat, siswa mulai diarahkan dalam kegiatan menemukan sifat-sifat kesamaan dalam permainan yang sedang diikuti. Untuk melatih dalam mencari kesamaan sifat-sifat ini, guru perlu mengarahkan mereka dengan mentranslasikan kesamaan struktur dari bentuk persamaan lain. Translasi ini tentu tidak boleh mengubah sifat-sifat abstrak yang ada dalam permainan semula. Permainan representasi atau representation. Representasi adalah tahap pengambilan kesamaan sifat dan beberapa situasi yang sejenis. Para siswa menentukan representasi dari konsep-konsep tertentu setelah mereka berhasil menyimpulkan kesamaan sifat yang terdapat dalam situasi-situasi yang dihadapinya itu. Representasi yang diperoleh ini bersifat abstrak. Dengan demikian, siswa telah mengarah pada pengertian struktur matematika yang sifatnya abstrak yang terdapat dalam konsep yang sedang dipelajari. Contoh, kegiatan anak untuk menemukan banyaknya diagonal poligon, misal segi 10, dengan pendekatan induktif seperti berikut ini. Permainan dengan simbolisasi atau symbolization. Simbolisasi termasuk tahap belajar konsep yang membutuhkan kemampuan merumuskan representasi dari setiap konsep-konsep dengan menggunakan simbol matematika atau melalui perumusan verbal. Dari berbagai hal yang dilakukan anak membuat suatu penyimbolan atau menyatakannya dengan suatu ungkapan yang bersesuaian dengan segala sifat-sifat yang sama yang ditemukan dari percobaan-percobaan terhadap benda-benda konkret tadi. Pada tahap ini, anak sudah memperoleh suatu konsep yang bersifat abstrak. Contoh, dari kegiatan mencari banyaknya diagonal dengan pendekatan induktif tersebut, kegiatan berikutnya menentukan rumus banyaknya diagonal suatu poligon yang digeneralisasikan dari pola yang didapat anak. Permainan dengan formalisasi atau formalization. Formalisasi merupakan tahap belajar konsep yang terakhir. Dalam tahap ini, siswa-siswa dituntut untuk mengurutkan sifat-sifat konsep, kemudian merumuskan sifat-sifat baru konsep tersebut. Sebagai contoh, siswa yang telah mengenal dasar-dasar dalam struktur matematika seperti aksioma harus mampu merumuskan teorema dalam arti membuktikan teorema tersebut. Pada tahap formalisasi, anak tidak hanya mampu merumuskan teorema serta membuktikannya secara deduktif, tetapi mereka sudah mempunyai pengetahuan tentang sistem yang berlaku dari pemahaman konsep-konsep yang terlibat satu sama lainnya. Prinsip belajar matematika menurut Dines. Yang pertama, ada namanya prinsip dinamik. Yang kedua, ada namanya prinsip konstruktivis. Yang ketiga, prinsip variabilitas perseptual. Dan yang terakhir, prinsip variabilitas matematik.
Yang pertama, prinsip dinamik. Proses pemahaman konsep berjalan dari pengalaman ke penetapan klasifikasi. Jadi, anak-anak mempelajari sesuatu melalui proses penjelasan dan eksperimen untuk membentuk atau menemukan suatu konsep matematika. Yang kedua, prinsip konstruktivis. Mengkonstruksi setiap ide matematika atas konsep yang menghendaki sifat-sifat tertentu adalah konstruktif. Proses pembelajaran matematika haruslah melalui proses pengkonstruksian, yaitu dari sifat-sifat atau hal-hal yang ditemukan melalui sejumlah kegiatan yang terurut, kemudian disusun suatu hubungan untuk memperoleh suatu konsep matematika. Yang ketiga, prinsip variabilitas perseptual. Dalam pembelajaran suatu konsep matematika, agar konsep tersebut bisa dipahami dengan baik, maka haruslah diberikan berbagai contoh atau perspektif-perspektif yang berbeda mengenai konsep tersebut. Dari berbagai perspektif tersebut, maka seseorang akan dapat mengambil suatu inti darinya yang merupakan konsep matematika yang diajarkan. Dan yang terakhir, prinsip variabilitas matematik. Setiap konsep matematika menyertakan variabel-variabel esensial yang perlu dibuat bermacam-macam bila generalisasi dari konsep matematika itu telah tercapai. Pengajaran konsep matematika yang lebih sulit harus dikembangkan secara konkret agar dapat dipahami dengan tepat. Daynes menyatakan bahwa proses pemahaman atau abstraction berlangsung selama belajar. Untuk pengajaran konsep matematika yang lebih sulit, perlu dikembangkan materi matematika secara konkret agar konsep matematika dapat dipahami dengan tepat. Daynes berpendapat bahwa materi harus dinyatakan dalam berbagai penyajian atau multiple embodiment, sehingga anak-anak dapat bermain dengan bermacam-macam material yang dapat mengembangkan minat anak didik. Berbagai penyajian materi dapat mempermudah proses pengklasifikasian abstraksi konsep. Menurut Daynes, variasi sajiannya hendaknya tampak berbeda antara satu dan lainnya, sesuai dengan prinsip variabilitas perseptual, sehingga anak didik dapat melihat struktur dari berbagai pandangan yang berbeda-beda dan memperkaya imajinasinya terhadap setiap konsep matematika yang disajikan. Langkah selanjutnya, menurut Daynes, adalah memotivasi anak didik untuk mengabstraksikan pelajaran tanda material konkret dengan gambar yang sederhana, grafik, peta, dan akhirnya memadukan simbol-simbol dengan konsep tersebut. Dari sudut pandang tahap belajar, peranan guru adalah untuk mengatur belajar anak didik dalam memahami bentuk aturan-aturan susunan benda walaupun dalam skala kecil. Penerapan teori Daynes dalam pembelajaran matematika. Dalam menerapkan 6 tahap belajar konsep dari Daynes untuk merancang pembelajaran matematika, mungkin suatu tahap bisa jadi tahap bermain bebas, tidak cocok bagi para siswa, atau kegiatan-kegiatan untuk 2 atau 3 tahap dapat digabung menjadi satu kegiatan. Mungkin perlu dirancang kegiatan-kegiatan belajar khusus untuk setiap tahap jika kita mengajar siswa-siswa kelas rendah. Tetapi, untuk siswa-siswa SMP dimungkinkan menghilangkan tahap-tahap tertentu dalam mempelajari beberapa konsep. Model mengajar matematika dari Daynes hendaknya diperlakukan sebagai pedoman dan bukan sekumpulan aturan yang harus diikuti secara ketat. Perangkat belajar Daynes. Yang pertama, Multi-Base Arithmetic Block atau MAB. Yang kedua, Algebraic Experience Material atau AEM. Yang ketiga, The Equalizer atau Daynes Balance. Dan yang keempat, Logical Block. Lalu, apa sifat-sifat yang dimiliki oleh bahan-bahan tersebut? Di antaranya, yang pertama, bebas dari gangguan, yaitu bahan-bahan tersebut tidak digunakan untuk tujuan yang lain dalam kehidupan sehari-hari, tetapi khusus digunakan untuk mempermudah belajar matematika. Selain itu, bahan-bahan yang digunakan tidak boleh membahayakan dan mudah rusak, seperti kaca. Yang kedua, bahan-bahan mewujudkan struktur matematis tanpa harus terikat sistem notasi simbolik. Dan yang ketiga, alat-alat tersebut dapat dibuat dari bahan plastik, kayu, logam, bahan elastis, atau bahan-bahan lainnya. Kelebihan dan kekurangan teori belajar Daynes.
Kelebihan teori belajar Dyness. Yang pertama, dengan menggunakan benda-benda konkret, siswa dapat lebih memahami konsep dengan benar. Yang kedua, susunan belajar akan lebih hidup, menyenangkan, dan tidak membosankan. Yang ketiga, dominasi guru berkurang dan siswa lebih aktif. Yang keempat, konsep yang lebih baik dipahami dapat lebih mengakar karena siswa membuktikannya sendiri. Dan yang terakhir, dengan banyaknya contoh dengan melakukan permainan, siswa dapat menerapkan ke dalam situasi yang lain. Kekurangan teori belajar Dyness. Yang pertama, tidak semua materi dapat menggunakan teori belajar Dyness karena teori ini lebih mengarah ke permainan. Yang kedua, tidak semua siswa memiliki kemampuan yang sama. Dan yang terakhir, bila pengajar tidak memiliki kemampuan mengarah siswa, maka siswa cenderung hanya bermain tanpa berusaha memahami konsep. Terima kasih telah menyimak video teori belajar Dyness dari saya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.